ada yang senang dengan permusuhan kecuali setan. Innama yuridu syaitan ayyuqil adawah. Sesungguhnya setan itu menginginkan supaya kita jatuh di dalam permusuhan. Makanya ketika kita paham gitu, bahwasanya masalah ini kalau kita bersaudara, yang paling tidak senang ketika kita kemudian saling bersatu, saling mencintai, saling bersaudara. Yang paling tidak senang itu setan, ikhwan. Makanya mari kita buat setan itu jengkel dengan apa yang kemudian kita perbuat. Kita buat marah. Kalau kata orang Jawa, kita buat bludruk dia. Ketika kita kemudian saling mencintai di antara orang yang beriman. Karena antum tidak pernah dapati ada makhluk yang paling gemes dan paling benci dengan kemudian persatuan kecuali adalah setan. Tidak usah persatuan antara kaum mukminin, ikhwan. Masalah rumah tangga jadi nggak seneng kok. Masalah rumah tangga aja setan nggak seneng. Makanya kita dapati kan, dikatakan oleh Sa'ad bin Musayyib, setan itu kalau mendapati manusia, itu kemudian setan itu dua manusia laki-laki dan perempuan sebelum nikah, maka dijadikan bagaimana hubungan mereka itu tampak mesra di dalam kemaksiatan. Makanya orang pacaran itu semuanya tampak indah. Kenapa? Ada rempah-rempah yang dibawa oleh setan untuk menjadikan yang pacaran itu indah. Itu siapa? Setan. Makanya akhirnya orang kalau pacaran itu susah dikasih nasihat. Orang yang paling susah dikasih nasihat siapa? Orang yang pacaran. Dia itu kalau tidur ngorok, tidak apa-apa, itu instrumen terindah yang pernah saya dengar. Karena baru jatuh cinta. Yang masih rempah-rempah, setan. Orangnya banyak bicara, Masya Allah. Berarti saya tidak perlu punya tape dan punya TV, karena dia sudah cukup bicara setiap waktu. Orangnya hitam, tidak apa-apa, yang penting manis. Orangnya kasar, itu bukan kasar, itu tegas. Kenapa dia bisa mencari pembenaran dalam setiap kekurangan itu? Simple, ikhwan. Karena saat itu dia lagi jatuh cinta. Setan yang menjadikan rempah-rempahnya setiap pertemuan mereka itu tampak indah. Makanya akhirnya apa? 4 jam terasa 4 menit, 5 jam terasa 5 menit. Kapan? Kalau sudah pacaran. Maka ketika sudah nikah, kata saya bingung, apakah strateginya setan itu sama? Yaudah. Kalau kemudian sudah nikah dijadikan sebaliknya, bagaimana semua kebaikan itu akan hilang? Yang terlihat itu keburukan. Yang dulunya itu kemudian ngorok bagikan instrumen, sudah tidak lagi terasa instrumen. Ini radio rusak aja lebih enak daripada ngoroknya dia. Yang dulunya 4 jam terasa 4 menit, berubah 4 menit terasa 4 hari. Kenapa semacam itu? Karena setan berusaha untuk memisahkan, ikhwan. Yang ingin saya sampaikan, kalau dalam tingkat milieu yang paling yang paling kecil, keluarga saja, setan itu menjadikan bagaimana keluarga ini bisa pisah setelah mereka dipertemukan dengan akad misaqan ghalidha dalam ijab kabulnya. Dan tidak ada keinginan setan kecuali memisahkan antara seorang suami dengan istri, apalagi persatuan di antara orang yang beriman. Yang paling tidak senang siapa? Setan. Dalilnya jelas kok. Makanya kemudian sampai kita mendapati dalam hadis riwayat Muslim bagaimana setan itu mengkondisikan, iblis itu membangun kerajaannya di atas air. Makanya kalau ada kejadian-kejadian di atas air itu, salah satu di antara hal yang bisa kita pikirkan itu, memang air itu tempat kerajaannya iblis. Dan iblis itu ngirim pasukannya setiap hari kepada manusia. Iblis itu tersistematik, terorganisir, Masya Allah. Iblis tersistematik. Setiap pagi seluruh pasukannya disebar untuk menggoda manusia. Sore harinya suruh lapor. Maka satu persatu melaporkan, saya membuat fulan membunuh, iblisnya biasa. Saya membuat fulan kemudian minum khamr, iblisnya biasa. Saya membuat fulan kemudian melakukan ini dan itu, iblisnya biasa. Tapi sampai ada satu setan yang berkata, aku menggoda fulan hatta taraktuhu wa farraqa zawjatahu. Aku meninggalkan fulan sampai fulan itu kemudian akhirnya menceraikan istrinya. Langsung iblis itu berkata, nikmat syaitanu anta. Bagus, setan yang paling bagus itu kamu. Masya Allah, itu setan. Yang ingin saya sampaikan, kalau dalam tingkat milieu yang paling kecil saja ternyata setan berusaha untuk memisahkan. Sama, ikhwan. Dalam kehidupan kita hari ini pun sama, bahwasanya yang berusaha untuk memisahkan kita sampai tidak bisa mencintai hanya karena 1-2 perbedaan, kemudian kita saling membenci, saling kemudian kita ini matanya saling melotot,
kemudian kita saling bertegang di dalam kita berinteraksi itu, maka sesungguhnya itu syaitan. Makanya inilah yang menjadikan komitmen besar orang yang beriman. Kenapa kita berusaha betul untuk mengembalikan umat kembali, supaya umat itu kembali bersaudara? Simple dan sederhana. Tidaklah kita pingin untuk bersaudara, karena kita paham membuat jengkelnya setan itu mendapatkan pahala yang besar. Jadi kalau antum dan saya bersaudara kayak gini, kemudian habis ini antum saling ini bersaudara gitu, habis ini saling kenalan ya Pak, di sampingnya namanya siapa, kemudian setan itu jengkelnya luar biasa, dan membuat jengkelnya setan itu berpahala. Tapi tidak usah kemudian kita ini setan kasihan deh lo, tidak usah gitu. Tapi di situ kita mendapati bahwasanya itulah diantara perkara yang menjadikan kita, kalau kita ditanya kenapa sih kita saling bersaudara, ini loh yang keempat alasannya, karena kita paham bahwasanya perpisahan, permusuhan itu merupakan sesuatu yang dibenci oleh iblis. Maka sesungguhnya persatuan itu sesuatu yang dibenci oleh iblis. Karena kemudian kita paham bahwasanya ketika kita hatinya saling mencintai, mudah untuk memaafkan, sebagaimana anak kecil ketika dia bertengkar dia mudah untuk memaafkan, maka wallahi ketika setan itu jengkel, berarti setan dari kalangan manusia pun jengkel ketika menghadapi persatuan dan kebersamaan. Makanya kan sampai kita menjumpai ikhwan Belanda dulu ketika mencoba untuk menimpakan yaitu fitnah kepada kaum muslimin, apa yang terjadi? Karena suaranya untuk akhwat tidak kedengaran, jadi saya pakai mic ini, dan qadarullah ada saudara-saudara kita yang berdiri. Mana persaudaraan kita akhi? Kita tidak tega mendapati mereka berdiri. Ayo maju ke depan yang di sini, beliau kemudian biar masuk. Ngomong persaudaraan tapi saudaranya berdiri kan tidak tepat. Ya. Tes, mohon untuk panitia coba memastikan akhwat yang belakang sudah mendengar atau belum. Sudah? Sudah, Alhamdulillah. Yang jawab ikhwan ya, Masya Allah ya. Tidak yang saya tanya akhwat, Masya Allah ya. Brebes itu memang istimewa. Kita lanjutkan sebentar. Makanya disitulah kita akhirnya paham kenapa kita di dalam kehidupan ini akhirnya kita pingin sekali untuk menjalin persaudaraan. Sebagaimana mukadimah yang tadi saya sampaikan, ayo kita menjadi jarum yang bisa merekatkan. Karena sesungguhnya masalah persaudaraan yang hari ini banyak orang itu ngeremehin, yang banyak orang itu mencoba untuk mendudukkan masalah persaudaraan itu seakan-akan tidak butuh dan tidak penting. Pastikan akhi, karena sesungguhnya kenapa kita ngotot dan terus membicarakan tentang masalah mari kita bersaudara, maka sesungguhnya karena kita ingin membuat jengkelnya setan. Dan kalaulah jengkelnya setan itu berarti setan dari kalangan manusia pun akan jengkel ketika mendapati adanya kebersamaan di antara orang yang beriman. Makanya simple ikhwan, antum dapati Belanda ketika dulu menjajah Indonesia, sampai dia bertahan ketika dia menjajah itu kan salah satunya apa? Salah satunya membuat DVD et impera. Bagaimana politik belah bambu, ada yang diangkat, ada yang diinjek, ada yang disayang, ada yang ditekan. Dan itulah yang akhirnya menjadi apa? Api dalam sekam, bom dalam waktu, yang akhirnya kemudian membuat orang tidak mampu bersatu, tidak mampu bersama. Sampai kemudian akhirnya dengan izin Allah menjelang tahun 1945 sampai akhirnya ada kebersamaan di setiap kota, kemudian menyandungkan kalimat Allahu Akbar dan akhirnya memenangkan bagaimana penjajahan itu terbebaskan dari bumi Indonesia. Disitulah kita paham. Itulah yang menjadikan kita, kenapa kita bersaudara. Jadi kalau ada orang yang mungkin ngeliatin video saya ini kok ngomong persaudaraan terus ikhwan, ana jawab ini bagi yang mungkin bertanya-tanya. Satu, karena sesungguhnya persaudara itu barometer iman. Dua, karena muara dalam sunnah itu bagaimana kita bersaudara. Tiga, karena sesungguhnya tangan Allah itu bersama dengan mereka yang bersaudara sebagaimana Muhajirin dan Ansar. Dan yang keempat, disitulah kita paham bahwasanya kita ingin membuat jengkelnya iblis ketika iblis itu tidak suka bagaimana orang itu bersaudara.